Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini ya. Pertemuan selanjutnya. Nah sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita baca doa dulu untuk memberkati pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin. Nah sebelumnya seperti biasa kita baca ayat suci Al-Quran ya surah Al-Fatihah yang kita baca sama-sama ya sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah sebelum kita lanjut pelajaran kita untuk absen dulu. Ada yang hadir hari ini? Ada, Bu. Aku panggil dulu ya. Nanti siapa yang gak hadir tolong kasih tahu ya. Aulia Tahira, Aula Rizkina, Desak Made Trisna, Zakia Izzati Najwa. Sebelum itu lanjutkan materi kita hari ini. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Berfoya-foya, ria dan sunnah. Berfoya, ria, dan sunnah. Apa itu berfoya-foya? Menghabiskan Harta. Itu sunnah apa? Semua itu buat kebaikan biar didengar sama orang. Iya, berarti memperdengarkan kepada orang lain supaya orang Dapat itu pujian. memberikan kepada kita. Iya. Dia memamerkan kebaikan agar juga dapat pujian. Iya, memamerkan atau memperlihatkan kepada orang lain sehingga dipuji sama orang lain. Berarti hampir sama keduanya ya. Berarti memperdengarkan dan memperlihatkan kepada orang lain yang tujuannya untuk dipuji. Ya. Nah, berarti hari ini kita lanjutan yang kemarin materinya yaitu tentang takabur dan hasad. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang takabur dan hasad. Nah, tujuannya yang pertama adalah menganalisis manfaat menghindari sikap takabur dan hasad. Kedua itu berarti kita harus dapat bisa menghindari hidup takabur dan hasad. Yang ketiga yaitu kita harus terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini ada semuanya sifat tercela yang tidak boleh kita gunakan. Akan ibu bagikan LKPD-nya, nanti tolong dikerjakan. Berarti nanti petunjuknya itu ada semuanya di LKPD. Nah, nanti kalian tolong orientasi masalahnya. Setelah nanti diskusi itu, baru nanti presentasikan ke depan, ya. Apa yang sudah didiskusikan dari tentang takabur dan hasad, ya. Ini ada materinya di sini dan ada petunjuknya bagaimana menyelesaikan orientasi masalah di LKPD ini. Ini tolong nanti dikerjakan
ada aktivitas yang ketiga dan ada aktivitas yang keempat. Nanti ini tolong dijabarkan dan didiskusikan. Setelah itu nanti baru maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, dibagikan per kelompoknya. 4 kelompok dibagikan satu kelompok untuk 4 orang. Ya. Itu tolong dikerjakan orientasi permasalahan yang ada di LKPD masing-masing ya. Langsung dijawab. Nanti gimana yang tidak paham tolong ditanyakan. Sudah siap? Sudah siap, berarti bisa mempresentasikan ke depan dan mewakili yang maju ke depan ya. Dan siapa dulu yang mau mempresentasikan ke depan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aktivitas 3. Amatilah gambar di bawah ini. Kemudian tulislah pesan moral untuk gambar di bawah ini. Kaitkan pesan moral tersebut dengan tema meraih hidup manfaat dengan menghindari sifat takabur. Jawabannya, gambar tersebut menjelaskan tentang seseorang merasa dirinya paling hebat daripada orang lain. Orang yang selalu merasa lebih hebat dari orang lain disebut juga dengan takabur atau sombong. Sikap ini termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah. Sebagai seorang hamba, sebaiknya manusia menyadari bahwa Allah adalah Maha segalanya. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara menghindari sifat tersebut? Cara menghindari sifat sombong antara lain, kita bisa lebih merendah diri, sering bersedekah, biar hati kita tuh nggak tinggi, nggak sombong, nggak suka puji diri sendiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian tulislah pesan moral untuk gambar di bawah ini. Kaitkan pesan moral tersebut dengan tema meraih hidup manfaat dalam menghindari sifat. Jadi pesan moral yang kita dapat adalah kita tidak boleh suka melihat kesenangan orang lain. Kita harus menghindari sifat hasad karena dapat merusak hubungan dengan orang lain dan menimbulkan permusuhan sama manusia. Jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba ditanya di mana yang paham. Cara menghindari sifat hasad. Cara menghindari sifat hasad, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Nggak boleh iri dengan kesenangan orang lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya yang sudah mempresentasikan daripada permasalahan yang ada di LKPD, kita bahas itu tentang takabur dan hasad. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu mau menjelaskan tentang takabur dan hasad. Nah, bagaimana kita bisa menghindari sikap takabur? Nah, apa itu takabur itu sendiri? Takabur itu adalah, kalau menurut Husnul tahun 2021, takabur yaitu membanggakan diri sendiri. Orang yang takabur akan melihat diri sendiri lebih besar dari yang lain dan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Dia bangga terhadap dirinya. Dia merasa hebat. Dia merasa yang lainnya itu adalah semuanya rendah, tidak ada apa-apanya. Karena dia merasa sombong. Arti daripada takabur. Nah, bagaimana apa dampaknya dan bagaimana kita bisa menghindari daripada sifat takabur? Karena sifat takabur ini adalah termasuk daripada sifat tercela yang tidak boleh kita gunakan. Nah,
negatif bagi orang yang memiliki sifat takabur itu yang pertama sekali adalah dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Allah sangat membenci sekali kepada orang-orang yang memiliki sifat takabur karena dia menganggap dirinya hebat. Padahal semuanya itu yang hebat itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita semua adalah rakyat biasa yang dhaif, ya kan? Nah, selanjutnya dampak negatif bagi orang yang memiliki sifat takabur itu dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Nah, Allah saja benci sama kita, apalagi sesama kita manusia tidak suka sama kita. Karena kenapa? Karena kita semuanya merasa hebat, kita semuanya ada. Padahal kita perlu bantuan daripada orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri tanpa bantuan daripada orang lain. Tidak boleh kita hidup sombong. Nah, dampak yang ketiga daripada orang yang takabur itu adalah mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Di dunia pun dia tidak nyaman. Karena kenapa? Karena dia tidak disukai sama orang. Apalagi di akhirat, Allah yang pertama sekali sudah membenci orang-orang yang takabur. Maka nanti balasannya oleh Allah itu kepada orang-orang yang takabur adalah akan dimasukkan ke neraka karena dia memiliki sifat sombong. Nah, bagaimana kita mengatasi daripada sifat takabur itu, sifat sombong itu, biar sikap itu tidak ada sama kita, biar jauh sama kita. Nah, biar Allah suka sama kita, sayang sama kita, bukan kebalikan benci sama kita karena kita memiliki sifat takabur. Nah, bagaimana kita cara menghindarinya? Yaitu yang pertama adalah menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Nah, kalau kita merasa rendah, kalau kita merasa lemah, pasti kita akan jauh daripada sifat takabur atau sombong. Ya, kita menyadari itu semua. Kalau kita sadar bahwa setiap kita itu memiliki kelemahan dan kekurangan, pasti kita akan terjauhi daripada sifat takabur atau sombong. Dan yang kedua, bagaimana kita menghindari daripada sifat takabur itu, yaitu menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kekalnya apa? Berarti untuk apa kita sombong? Ya kan? Karena yang kekal itu adalah akhirat, sedangkan dunia ini hanya sementara. Tidak tahu kapan waktu, jam dan lain sebagainya akan Allah panggil. Semua kita ini akan meninggal. Dan semua nikmat yang kita amat inti ini semuanya akan diambil semuanya. Nyawa saja kita diambil sama Allah, apalagi harta kita. Tidak tahu kapan. Dan itu adalah pasti ada. Makanya untuk apa kita sombong? Karena kan dunia ini cuma sementara. Dan itu semua akan diambil kapan saja maunya Allah. Dan yang kekalnya itu adalah akhirat. Kalau kita ada menyadari bahwa itu semua ada, bahwa dunia ini hanya sementara, bahwa akhirat ini nanti itu adalah yang kekal. Kalau kita sadar itu, pasti kita tidak akan merasa sombong. Ya kan? Semuanya itu akan diambil sama Allah. Bisa saja, kapan saja Allah mau. Misalnya walaupun, biasanya kan kalau orang meninggal itu pasti sakitnya, belum tentu. Kapan saja Allah mau mengambil nyawa kita, walaupun dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan kita beribadah, walaupun dalam keadaan apapun, kalau Allah ingin mengambil nyawa kita, boleh-boleh saja, ya kan? Jadi untuk apa kita bersikap sombong? Paham tuh? Paham. Cara kita menghindari daripada sikap sombong atau takabur. Kalau kita ada merasa itu semua, pasti kita akan terjauhi daripada sifat sombong. Dan yang ketiga itu cara kita menghindari supaya sifat takabur itu tidak ada sama kita. Berusaha selalu menghargai orang lain. Kalau kita selalu menghargai orang lain pun akan ikut menghargai kita. Kalau kita saling menghargai, maka kita tidak akan ada sifat sombong atau takabur, ya kan? Dan itu adalah penjelasan tentang takabur. Dan selanjutnya kita lanjut kepada bagaimana kita menghindari sifat daripada hasad. Hasad itu apa? Dengki.
Itu adalah juga termasuk daripada sifat-sifat tercela. Nah, hasad itu atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Ya, berpindah kepada dirinya. Hasad itu berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Karena ia melihat orang lain diberi nikmat yang dianggap lebih besar. Berarti dia iri atau dengki kepada orang lain yang lebih besar daripadanya. Misalnya sudah paham itu semua, aku mau tanya, apa itu takabur? Apa? Itu suatu sifat yang sangat tercela. Maka takabur juga sifat yang membanggakan diri, sifat sombong dan menganggap diri itu lebih baik daripada orang lain. Iya, itu ya. Berarti adalah itu pengertian daripada sifat takabur. Dia merasa dirinya hebat. Dia sombong. Itu adalah sifat takabur. Nah, tanya lagi nih. Bagaimana kita bisa menghindari sifat daripada sifat takabur? Yuk, siapa? Menghargai orang lain. Iya, kita harus banyak-banyak bersyukur. Semua berarti kita bisa menghindari daripada sifat hasad. Sifat hasad dan takabur itu adalah merupakan sifat tercela yang tidak bagus kita gunakan. Maka setelah itu semua, karena kita sudah tahu pembelajaran kita itu tentang hasad dan dan takabur dan hasad, kita sudah paham semua itu. Biasakan, jangan gunakan sifat ini, karena itu bisa untuk membuat kita gelisah. Kita tidak akan hidup tenang karena kita selalu memikirkan orang lain itu lebih. Nah, selesai ini tentang pembahasan kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Senang? Nah, bisa dipahami semua? Nah, sebelum kita butuh materi kita hari ini, minggu depan kita insya Allah jumpa lagi. Karena materi ini sudah selesai di bab 3, kita langsung ke bab selanjutnya di bab 4 ya. Tentang apa? Asuransi syariah. Itu nanti tolong dibaca-baca di rumah ya. Minggu depan kita insya Allah jumpa lagi dalam materi tentang bab selanjutnya, yaitu tentang asuransi. Ya. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa kita membacakan